Bab 67. Tes penerimaan. Langit biru dan cerah. Sekelompok remaja keluar dari kota Fengwu, berjumlah 100, dan mereka berjalan maju berkelompok dan berkelompok. Carson Chen, apakah kamu berani bertaruh denganku? Edo Wang menatap Carson Chen. Berkata dengan suara berat, langsung menarik perhatian banyak orang di dekatnya. Jangan bertaruh. Carson Chen bahkan tidak mendengarkan isi taruhan, dan langsung menjawab, dia tertawa diam-diam. Pengecut, anak-anak keluarga Wang segera mengejek. Apa katamu? Mereka yang pengecut baru saja dikalahkan, dan Carson Chen tidak mau berbicara denganmu. Anak-anak dari keluarga Chen segera membalas. Carson Chen, ayo bertaruh siapa yang akan memimpin tim keluarganya untuk mencapai Akademi Seni Bela Diri Seven Glory terlebih dahulu. Edo Wang menekan kebisingan dan berkata kepada Carson Chen dengan dingin, jika aku kalah, aku akan beri kamu 50.000 uang giok putih. Jika kalah, kamu juga akan memberiku 50.000 uang giok putih. Semua orang yang hadir bisa bersaksi. Semua orang tersentak saat mendengar kata-kata itu. 50.000 uang giok putih. Jumlah ini adalah jumlah uang yang sangat besar untuk Zeno Li dan Juno Tang, dan tak satu pun dari mereka dapat dengan mudah menghasilkannya. 50.000 uang giok putih. Carson Chen juga sangat terkejut, dan pikirannya tergerak. Sekarang, ketika mendengar tentang hal-hal yang berkaitan dengan uang giok, dirinya akan mulai berpikir, jika dirinya dapat mengalahkan Edo Wang untuk mendapatkan 50.000 uang giok putih, dirinya akan memiliki 100.000 uang giok putih. 100.000 uang giok putih masih jauh dari 1 juta. Tapi pada akhirnya itu adalah sebuah harapan. Oke, taruhan sudah ditetapkan. Carson Chen berubah pikiran. Langsung setuju. Mengenai kekalahan, Carson Chen juga sudah memikirkannya. Tetapi jika ingin mendapatkan sesuatu, harus mengambil risiko petarung, mungkin bisa mendapatkan banyak uang, tetapi mereka juga memegang nyawa mereka di tangan mereka, dan mereka akan kehilangan mereka jika mereka tidak hati-hati. Jika tidak ingin kalah, maka cobalah yang terbaik untuk menang. Oke, jangan menyangkalnya ketika saatnya tiba. Edo Wang tersenyum dingin, melambaikan tangannya, dan memimpin anak-anak keluarga Wang dengan cepat. Ayo pergi. Carson Chen juga berkata, memimpin anak-anak dari keluarga Chen ke depan. Di antara 100 besar pertarungan pahlawan, setengahnya adalah anak-anak dari 3 keluarga bangsawan dan 5 keluarga besar, dan setengah sisanya berasal dari kota marsial. Ada puluhan pasukan kecil di kota Fengwu, dan beberapa di antaranya adalah petarung bebas. Beno Qin meninggalkan kota Fengwu dan kembali ke Akademi Seni Bela Diri Seven Glory tadi malam dengan beberapa orang yang telah mencapai tingkat ke-7 alam energi darah. Ia juga mengatakan bahwa 100 orang yang memenuhi syarat harus menggunakan upaya mereka sendiri untuk tiba di Akademi Seni Bela Diri Seven Glory dalam waktu 3 hari. Jadilah benar-benar murid Akademi Seni Bela Diri Seven Glory. Dalam perjalanan, mungkin menghadapi beberapa bahaya, dan harus menyelesaikannya dengan upayamu sendiri. Jika kamu terluka atau mati, Akademi Seni Bela Diri Seven Glory tidak akan peduli. Aturan adalah aturan, tidak peduli seberapa tidak puasnya seseorang, tidak ada yang bisa mereka lakukan, pergi atau tidak, sesederhana itu. Namun karena mereka sudah masuk 100 besar untuk lolos, tentu saja mereka tidak mau menyerah. Apalagi setahu mereka sudah pernah terjadi di masa lalu, namun kebanyakan dari mereka bisa dengan selamat sampai di Akademi Seni Bela Diri Seven Glory dalam waktu yang ditentukan. Anak-anak dari keluarga Wang dan anak-anak dari keluarga Chen saling bertaruh. Meskipun anak-anak dari kekuatan keluarga lain tidak bertaruh, mereka semua memiliki pikiran yang kompetitif satu sama lain. Siapapun yang tiba di Akademi Seni Bela Diri Seven Glory pertama akan menang. Dari segi momentum akan lebih baik. Anak-anak dari setiap keluarga membentuk tim mereka sendiri atau bersatu satu sama lain, dan beberapa petarung bebas juga bergabung satu sama lain. Keluarga Chen, termasuk Carson Chen, memiliki total 5 orang, yaitu Carson Chen, Zohari Chen, Kairos Chen, Max Chen, Isen Chen. Di antara 5, Carson Chen memiliki tingkat kultivasi terendah,
dan 4 lainnya semuanya berada di tahap 6 alam energi darah. Tetapi mereka menghormati Carson Chen bukan hanya nomor 1 di aula keluarga Chen, tapi juga nomor 1 di pertarungan pahlawan di kota Fengwu. Kairos Chen yang selalu menginginkan pedang besi berharga dari Carson Chen dan bermasalah dengan Carson Chen juga dengan tulus meminta maaf kepada Carson Chen. Keduanya adalah anak dari keluarga Chen, tidak ada kebencian di antara keduanya, dan Kairos Chen meminta maaf dengan sangat tulus, jadi Carson Chen tentu saja tidak akan mempedulikannya. Dalam keadaan normal, dengan kecepatan kita dan jarak antara kota Fengwu dan Akademi Seni Bela Diri Seven Glory, kita dapat tiba dalam 3 hari. Max Chen menggosok hidungnya dan berkata, dia baru-baru ini melakukan berbagai pekerjaan rumah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang itu, dirinya melihatnya mengeluarkan gulungan kertas kraft dari tangannya dan membukanya, dan ternyata itu adalah peta sederhana yang dilukis dengan tangan. Lihat, mulai dari kota Fengwu, kita harus melewati hutan Hongye, Gunung Blackbee, Sungai Baiju, dan padang rumput. Max Chen menunjuk ke tempat yang dicat dengan cat merah di peta. Tanda hutan keluar, menurut penyelidikanku, ada binatang buas di hutan Hongye, tapi aku belum pernah mendengar tentang monster. Dengan kekuatan kita, kita aman dan terlindungi. Semua orang mendengarkan kata-kata Max Chen, tetapi mata Max Chen terutama tertuju pada Carson Chen, karena di antara 5 orang itu, Carson Chen tidak diragukan lagi adalah pemimpinnya. Silakan, Carson Chen mengangguk. Gunung Blackbee memiliki banyak sarang lebah hitam, dan lebah hitam biasa bukanlah apa-apa, tetapi Raja Lebah Hitam adalah monster tingkat pertama kualitas bawah, dan tidak ada ancaman bagi kita. Masalahnya adalah sekali seekor lebah hitam muncul, setidaknya beberapa ratus jarum ekornya mengandung racun. Sekali ditusuk, bahkan seorang petarung akan merasa mati rasa dan kehilangan perlawanannya. Nada suara Max Chen agak serius, jadi, di Gunung Blackbee, sebaiknya jangan bertindak sembarangan. Jika menemukan segerombolan lebah hitam, kamu bisa bersembunyi. Sungai Baiju adalah cabang dari Sungai Naga Tibet. Konon sungainya sangat deras, tetapi akan ada masa relaksasi. Hanya selama periode itulah kita dapat menyeberangi sungai dengan aman. Namun, itu juga penting untuk diketahui bahwa ada habitat monster di Sungai Baiju. Max Chen tampaknya telah bekerja sangat keras. Ladang kuda terakhir yang berderap adalah padang rumput, dengan kuda liar berkelompok dan habitat monster. Namun, dikatakan bahwa mereka semua adalah monster-monster kategori 1, dan monster-monster kategori 2 sangat sedikit. Hati-hati, kita juga bisa melewatinya dengan aman, dan akhirnya, kita mencapai Gunung Fulong di bawah puncak Longjiao, itu juga lokasinya dari Akademi Seni Bela Diri Seven Glory. Kamu tahu betul, nak. Zohari Chen menepuk bahu Max Chen dan tersenyum. Aku sudah terbiasa membuat persiapan terlebih dahulu. Max Chen tertawa. Dengan penjelasan Max Chen, setiap orang memiliki sedikit lebih banyak pemahaman tentang perjalanan, dan mereka lebih menyadarinya. Semuanya, aku menerima taruhan Edo Wang, dan tentu saja aku akan melakukan yang terbaik untuk menang. Jika menang, 50.000 uang giok putih akan menjadi 10.000 masing-masing dari kita. Carson Chen berkata, jangan khawatir, jika kalah, aku akan membayar 50.000 uang giok putih. Saudara menyelesaikan akun dengan jelas, dan beberapa hal harus dijelaskan dengan jelas, agar tidak meninggalkan dendam. Tidak, Carson Chen, ini adalah taruhan antara kamu dan Edok dan kamu bisa menang sebanyak yang kamu mau, kata Zohari Chen dengan cepat, dan Kairos Chen dan Max Chen juga mengangguk. Mengangguk setuju, Isen Chen bergerak bibirnya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakannya. Ini adalah taruhan antara aku dan Edo Wang, ya, tetapi apakah aku bisa menang atau tidak hanya bergantung padaku, tetapi juga pada dukungan kalian. Karena kami berlima bekerja sama, kami secara alami akan membagikan apa yang telah kami peroleh. Carson Chen tertawa, bukannya dirinya tidak pernah berpikir untuk memenangkan 50.000 uang giok putih. Lagi pula, ini 50.000. Dirinya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkannya, tapi dirinya bukan orang yang tamak.
Ajarannya ada di hatinya. Oke, jangan memperdebatkan masalah ini lagi. Apakah kita bisa menang atau tidak masih belum diketahui. Carson Chen melanjutkan, yang harus kita lakukan sekarang adalah bergegas dan tiba di Akademi Seni Bela Diri Seven Glory sebelum keluarga Wang sesegera mungkin. Bagus. Jalan. Ketika semua orang mendengar ini, semangat juang mereka tinggi. Jika mereka menang, masing-masing akan mendapatkan 10.000 uang giok putih. Bagi mereka, ini juga uang yang sangat besar, jadi tentu saja mereka harus melakukan yang terbaik. Kelimanya berjalan cepat dan berlari, tidak kurang dari seekor kuda, dan masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat kelima dan tingkat energi dan darah tingkat keenam dan mereka penuh energi, dapat dipertahankan untuk waktu yang lama sebelum istirahat. Setelah sekitar 1 jam berlari, garis besar kota Fengwu menghilang, dan warna merah menyala muncul di depannya, seperti dinding api yang panjang, yang sangat mencolok di bawah sinar matahari. Itu hutan Hongye. Max Chen menunjuk ke merah menyala di depannya dan berkata. Setelah istirahat sejenak, semua orang terus berlari, dan hutan Hongye semakin dekat. Hutan Hongye adalah semua pohon berdaun merah, setiap pohon setinggi setidaknya 5 meter, daunnya padat dan merah menyala. Setiap daun berbentuk seperti pohon palem, dan juga seukuran telapak tangan, membentuk potongan besar. Ketika angin bertiup, itu seperti gelombang api, tanpa akhir. Melihat ke langit, Karni berusaha untuk melewati hutan Hongye secepat mungkin. Semua orang duduk dan makan makanan kering untuk memulihkan kekuatan mereka, kata Carson Chen. Sekarang sudah siang, dan masih ada waktu sebelum malam. Jika kamu melewati hutan Hongye, kamu akan beristirahat di kaki Gunung Blackbee untuk bermalam, dan kemudian berbelok ke Gunung Blackbee saat fajar. Jika tidak, membobol Gunung Blackbee pada malam hari pasti akan sangat merugikan orang. Jika kawanan lebah hitam khawatir, masalahnya akan menjadi serius. Setiap orang tidak keberatan dengan usulan Carson Chen. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Carson Chen mengusulkan untuk mendaki Gunung Blackbee dalam semalam, mereka tidak akan langsung menolak. Kelimanya dengan cepat bolak-balik melalui hutan Hongye, dan kadang-kadang melihat binatang buas seperti serigala menghantui mereka. Binatang itu memiliki intuisi yang baik. Mungkin mereka merasa bahwa manusia ini tidak sederhana, dan mereka tidak ingin mendekati mereka sama sekali. Mungkin menjadi jatah orang-orang seperti Carson Chen. Matahari berangsur-angsur memerah, perlahan terbenam di barat, dan langit semakin larut. Saat matahari terbenam di barat, kelima anggota Carson Chen juga bergegas ke tepi hutan Hongye. Setelah hutan Hongye, ada Gunung Blackbee yang terlihat sangat sepi saat senja. Selain tim keluarga Chen, anak-anak dari keluarga lain juga bergegas ke ujung hutan Hongye satu demi satu, dan sampai di kaki Gunung Blackbee. Kami akan beristirahat di sini pada malam hari, dan kami akan berangkat saat fajar, kata Carson Chen. Bagus, Sohari Chen dan yang lainnya tidak keberatan. Tim Edo Wang dari anak-anak keluarga Wang berhenti tidak jauh dari Carson Chen dan lainnya. Dia menatap Gunung Blackbee setinggi ratusan meter dengan ekspresi dingin, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, Edo Wang berbalik dan melihat ke arah anak-anak dari keluarga Wang yang hendak mendirikan kemah. Kalian semua ikuti. Apa? Beberapa anak keluarga Wang tertegun. Semua terus, kita harus menerobos Gunung Blackbee sekarang. Edo Wang berkata. Kamu gila? Tahukah kamu bahwa pergi ke Gunung Blackbee pada malam hari lebih berbahaya? Wajah seorang anggota keluarga Wang berubah drastis. Itu berbahaya? Mengapa anak-anak keluarga Wangku takut? Teruskan, jika tidak, tangani sesuai dengan hukum keluarga. Edo Wang menatap dan berkata dengan marah. Wajah anak-anak keluarga Wang berubah drastis, dan mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Edo Wang dan memasuki Gunung Blackbee di malam hari. Bersambung. Bab 68 dipaksa ke Gunung Blackbee. Keluarga Wang sangat bodoh sehingga mereka ingin pergi ke Gunung Blackbee pada malam hari. Jangan pedulikan dia, awasi saja target kita. Lakukan saat mereka tidur.
Dua bayangan gelap bersembunyi tak jauh dari keluarga anak-anak, menyatu dalam malam. Tidak ada tempat untuk ditemukan. Apakah Noah Wang akan tiba di Akademi Seni Bela Diri Seven Glory sebelum kita ketika dia bertemu Gunung Black Bee di malam hari? Isen Chen bertanya dengan gugup. Itu mungkin. Carson Chen mengangguk, tetapi dia tidak terburu-buru. Jika tidak hati-hati, hidupmu akan dalam bahaya. Mana yang lebih penting, nyawa manusia atau uang? Carson Chen tahu betul. Jangan khawatir, Gunung Black Bee di malam hari sangat berbahaya. Tidak hanya kawanan lebah hitam, tetapi juga monster lainnya. Bahayanya lebih dari 10 kali lipat dari siang hari. Noah Wang dan yang lainnya mungkin tidak dapat lewat dengan mudah, kata Max Chen. Zohari Chen dan Kairos Chen mengangguk, dan tidak mengungkapkan pendapat apapun. Nyatanya, mereka tidak rela membiarkan mereka pergi ke Gunung Black Bee pada malam hari. Carson Chen bangkit dan berjalan ke samping untuk berlatih teknik pedang. Zohari Chen berempat melihat bahwa Carson Chen bekerja sangat keras, sehingga mereka juga bangun dan berlatih seni bela diri pembangun fondasi. Carson Chen ini benar-benar bekerja cukup keras. Kita tidak bisa dibandingkan. Segera, semua orang berlatih satu demi satu. Setelah 3 jam latihan pedang, Carson Chen berhenti untuk beristirahat. Blok besi hitam yang membuka ruang batu di dinding gunung ditempatkan di saku gelap di dada kiri. 50.000 uang giok putih yang diberikan untuk tempat pertama adalah 5 lembar 10.000 tiket uang, bersama dengan kitab pedang kecil, juga letakkan di samping tubuh. Sertifikat penerimaan Akademi Seni Bela Diri Seven Glory juga ditempatkan di saku gelap, dan baju besi bagian dalam sutra perak dikenakan di bawah seragam Budo untuk melindungi tubuh seseorang. Token kuali putih pavilion penyanggah langit juga ditempatkan di saku dada, tetapi di dada kanan, dan ada pelindung lengan besi berat seberat 150 kg di setiap lengan, uang giok dan beberapa pil tenaga esensi dan pil darah monster, serta kendi air yang terbuat dari tabung bambu yang digantung di pinggang. Bersandar pada batu yang relatif bersih dalam posisi yang nyaman, Carson Chen memejamkan mata dan tertidur, tetapi pikirannya mengingat kembali isi dari teknik darah yang terbakar. Teknik membakar darah juga merupakan teknik terlarang terakhir yang digunakan Noah Wang saat menghadapinya. Mantra terlarang, seperti namanya, adalah mantra rahasia yang tidak dapat dilemparkan secara bebas, dengan arti dilarang, karena sekali dilemparkan, mantra yang dilarang pasti akan memiliki efek samping yang kuat. Sebelumnya, Carson Chen bahkan tidak tahu bahwa ada seni rahasia seperti seni terlarang. Latar belakangnya rendah, tingkat kultivasinya tidak tinggi, dan dia tidak cukup tahu level. Namun, setelah melihat penampilan Noah Wang, dia bertanya kepada tetua ketika dia kembali ke aula keluarga, dan tetua tidak menyembunyikannya. Membakar darah adalah teknik terlarang yang tersebar luas, dikuasai oleh 3 keluarga bangsawan, 5 keluarga besar dan beberapa kekuatan lainnya, tetapi hanya mereka yang telah mencapai keadaan alam energi darah tingkat ke-7 untuk melakukan. Efek samping akan relatif kecil, karena alam energi darah tingkat ke-7 akan membentuk energi darah sirkulasi kecil untuk menghilangkan efek samping sampai batas tertentu, selama tidak digunakan secara berlebihan, pada dasarnya tidak akan merusak fondasi. Jika teknik pembakaran darah ini dilemparkan pada alam energi darah di bawah tingkat ke-7, itu akan menghabiskan kekuatan energi darah hanya dalam sekejap, dan seluruh orang akan menjadi lemah, dan waktu akan berlangsung sedikit lebih lama dapat merusak energi darah, dan dalam kasus yang parah, akan menyebabkan penurunan energi darah, dan hilangnya kultivasi seseorang. Mungkinkah ayah terluka saat itu? Memikirkan konsekuensi serius dari teknik membakar darah, Carson Chen tiba-tiba membuka matanya, dan ide ini juga muncul di benaknya. Energi darah menurun dan seseorang kehilangan kultivasi diri, yang jelas sama dengan akibat penggunaan teknik pembakaran darah yang berlebihan. Seharusnya begitu. Carson Chen menutup matanya lagi. Ayah adalah seorang petarung dari keluarga Chen, dan alam energi darah tingkat ke-7 adalah normal untuk berlatih membakar darah. Menurut sesepuh aula keluarga, setiap anggota keluarga,
selama dasar kultivasi mencapai tingkat alam energi darah tingkat ke-7, dapat berlatih membakar darah. Itu tidak dapat digunakan, dan hanya pada saat yang paling kritis, di persimpangan hidup dan mati. Setelah semua, hidup akan hilang, tidak peduli efek samping apa yang diperhitungkan, ada harapan untuk tetap hidup. Penggunaan teknik pembakaran darah adalah untuk langsung bertabrakan dengan tubuh energi dan darah, menyebabkan energi dan darah meledak menjadi suhu tinggi dan terbakar seketika, menghasilkan kekuatan yang lebih kuat lagi, yaitu 1000 pound. Kultivasi lapisan kelima alam energi dan darah tingkat kelima menggunakan teknik pembakaran darah, peningkatan kekuatannya dapat dibandingkan dengan tingkat keenam dari alam energi dan alam darah biasa. Pedang langit dan bayangan awan dilepaskan, kekuatannya hanya akan menjadi lebih kuat. Carson Chen diam-diam berpikir. Setelah belajar tentang teknik pembakaran darah dari tetua keluarga Aula tadi malam, Carson Chen meminta tetua untuk mengajarinya teknik membakar darah. Biasanya, tentu saja, dirinya tidak akan menggunakannya, tetapi jika ada bahaya yang tak tertahankan, itu mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan semua remaja tertidur satu demi satu. Mereka harus mengisi ulang energi mereka agar dapat mendaki Gunung Blackbee dengan lebih baik besok. Tapi harus ada yang jaga malam 5 anggota keluarga Chen. Entah dari mana, awan gelap melayang, menutupi bulan yang memudar, dan langit dan bumi menjadi lebih gelap, kecuali kumpulan api unggun yang lebih jelas. Cahaya api bergoyang tertiup angin, dan percikan api berterbangan. Angin bertiup kencang, dan kesejukan sekecil apapun menimpa orang-orang, tetapi semua orang adalah petarung dan energi darah yang kuat, jadi mereka tidak takut dengan angin dingin ini. Isen Chen melihat sekeliling, tetapi tidak ada gerakan, jadi dia duduk juga. Dia merasa ada banyak anak dari keluarga di sini, dan ada penjaga malam, jadi dia tidak perlu terlalu fokus. Faktanya, ada beberapa orang yang memiliki ide ini. Mereka hanya melihat-lihat secara acak. Dalam keadaan normal, tidak ada binatang buas yang berani mendekati mereka. Adapun bandit dan sejenisnya, mereka telah menghilang setelah bertahun-tahun dibersihkan. Dapat dikatakan bahwa bahaya yang ditemui dalam perjalanan dari kota Fengwu ke Akademi Seni Bela Diri Seven Glory terutama di Gunung Blackbee, Sungai Baijiu, dan Padang Rumput. Waktu berlalu dengan lambat, ketika waktu untuk angkatan pertama penjaga malam mendekati 1 jam, dan ketika mereka akan berputar, 2 bayangan hitam merayap diam-diam, dengan punggung menghadap Isen Chen, datang dari samping. Perlahan, mendekati murid keluarga Chen, dan diam-diam pergi ke arah Carson Chen. Ketika bayangan hitam mendekati Carson Chen, dia mengangkat telapak tangannya, mengarah ke hati Carson Chen, dan tiba-tiba ditembak jatuh dengan kekuatan ekstrim. Pada saat yang sama, Carson Chen membuka matanya, rasa krisis yang kuat membuat bulu kuduknya berdiri tegak, dan dia merasakan perasaan menyeramkan. Tanpa ragu atau waktu untuk berpikir, dia segera menoleh ke samping dan menghunus pedangnya. Cahaya pedang itu sangat tajam, menyinari mata 2 bayangan hitam, menyebabkan mereka menutup mata dan mundur dengan cepat. Siapa? Siapa? Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang terbangun, menemukan 2 bayangan hitam, dan bertanya dengan lantang. Kedua bayangan hitam melihat bahwa pembunuhan itu tidak berhasil, tetapi mereka tidak melarikan diri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menyerang lagi, mengepung kiri dan kanan, dan menyerang Carson Chen. Memancarkan nafas tirani. Baru saja, untuk membunuh Carson Chen, mereka tidak menggunakan kekuatan energi dan darah, dan sekarang mereka telah terpapar, jadi tidak perlu bersembunyi. Alam energi darah level 8. Wajah Carson Chen tiba-tiba berubah. Ada banyak energi darah tingkat ke-7, tapi tidak sekuat energi tingkat ke-9 dan alam energi darah. Tidak tahu mengapa tiba-tiba 2 pria berbaju hitam di tahap 8 energi darah dan alam energi darah muncul, dan target mereka jelas adalah dirinya sendiri. Bunuh. Juno Tang dan yang lainnya bergegas menyerang, tetapi mereka tidak tahu bahwa target kedua pria berbaju hitam ini adalah Carson Chen. Pergi. Suara serak itu penuh amarah,
kedua pria berbaju hitam itu bergerak, dan angin palang melolong, mendesing seperti angin topan yang bertiup di tanah, langsung memaksa orang yang mendekat kembali. Lapisan ke-8 alam energi darah adalah untuk sirkulasi besar, dan di bawah kekuatan membawa energi darah, kekuatan lengan dapat mencapai setidaknya 8.000 kati sangat menakutkan. Setiap gerakan mengandung kekuatan besar. Tingkat kultivasi tertinggi setiap orang hanya pada tingkat alam energi darah ke-6, tidak peduli seberapa kuat mereka hanya lebih dari 4.000 kati, yang merupakan perbedaan besar. Di mana dua pria berbaju hitam lewat, semua orang terbang satu demi satu, tetapi tidak ada yang mati. Tekanan yang mengerikan melanda, dan niat membunuh mengunci seluruh tubuh, membuat kulit kepala Carson Chen mati rasa, dan kekuatan energi dan darah tampak stagnan dan membeku, sehingga sulit untuk bergerak. Niat membunuh, dia hampir pingsan. "Bangunlah, aku harus bangun." Carson Chen mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Pedang sejati dan keterampilan surgawi mutlak berlari sekuat tenaga, dan kekuatan energi darah itu di bawah seperti sapi tua menarik gerobak yang rusak, dan Carson Chen dengan cepat mundur saat semua orang menyerang. Musuh di tahap 8 alam energi darah terlalu kuat, apalagi dua. Mundur. Semakin jauh jaraknya, semakin cepat kekuatan energi darah Carson Chen berjalan, kecepatannya meningkat tajam, dan teknik langkah angin dilemparkan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Cadangkan 12 meter dalam sekejap. Melihat target yang berada di dekatnya tiba-tiba mundur lebih dari 10 meter untuk membuka jarak, kedua pria berbaju hitam itu tampak meledak dengan kekuatan yang lebih kuat, dan langsung memukul mundur orang-orang di depan mereka, membuka jalan dalam sekejap, dan langsung pergi ke Carson Chen untuk mengejar. Tingkat ke-8 alam energi darah adalah tirani dan sangat cepat. Aku hanya punya satu cara untuk menembus Gunung Black Bee. Teknik langkah angin, cepat pergi ke Gunung Black Bee. Pada saat kritis, kita hanya bisa bertarung. Ups, dia akan memasuki Gunung Black Bee. Kejar. Kedua pria berbaju hitam berkomunikasi dengan suara rendah, dan juga menunjukkan gerak kaki mereka. Tubuh mereka seringan tertiup angin, dan mereka dengan cepat mengejar Carson Chen. Sambil mengeluarkan pil darah monster dan memakannya, Carson Chen saat melakukan teknik langkah angin. Saat ini yang terpenting adalah keluar terlebih dahulu terlepas dari apakah tenaga energi dan darah dikonsumsi atau tidak. Gunung Black Bee di malam hari begitu sunyi hingga membuat bulu kuduk berdiri. Begitu masuk, kamu akan berada di luar jangkauan cahaya api. Bulan yang memudar di langit tertutup awan gelap, dan bisa tidak melihat apapun, bahkan jika itu adalah tingkat ke-9 dari alam energi darah petarung hanya samar-samar dapat melihat sosok yang tidak jauh dalam keadaan seperti itu. Penglihatan Carson Chen tidak kalah dengan alam energi darah petarung tingkat 9. Lagi pula, dia telah diserang oleh ujung pedang misterius denyut nadi cuci sumsum, panca indera jauh lebih baik dari orang biasa. Pergi. Pil darah monster menghilang, memulihkan kekuatan energi darah yang dikonsumsi sedikit demi sedikit, dan Carson Chen melakukan langkah angin lagi, 4 langkah berturut-turut tidak dalam garis lurus, tetapi dia bergegas pergi dan benar, dan dengan penglihatannya yang luar biasa, dia samar-samar dapat menemukan batu atau sesuatu untuk menghalangi sosoknya, sehingga mengganggu pandangan kedua pria berbaju hitam yang mengejarnya, dan lebih mudah untuk melarikan diri. Kemunculan tiba-tiba pria berbaju hitam, serangan mendadak, dan kepergian mendadak, perubahannya begitu cepat sehingga kebanyakan orang belum bereaksi. Mereka berempat, Zohari Chen, terlempar ke udara. Meskipun mereka tidak terluka parah, sulit bagi mereka untuk bangun untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Carson Chen melarikan diri di bawah pengejaran dua pria berbaju hitam. Memasuki Gunung Black Bee, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Bersambung.